Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahmat Taufik, NPM 205415105, angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menganalisis konsentrasi dan laju angkutan sedimen mayang pada Sungai Sebalo di Kecamatan Bengkayang. Penulis Yeni Pratiwi, Mulyadi Mukhlisah Jumarangga 2014. Daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Sungai Sebalo dimanfaatkan oleh beberapa penduduk sebagai sumber mata pencarian seperti mendulang emas dan pengambilan batu atau pasir sungai. Selain itu terdapat juga pembangunan permukiman penduduk, pembuangan sampah limbah, rumah tangga, dan aktivitas masyarakat lainnya di sekitar sungai. Kegiatan masyarakat tersebut menyebabkan jatuhnya material lain ke dalam aliran sungai, pengikisan dinding sungai, dan sungai tercemari limbah anorganik maupun organik. Ada tiga daerah aliran das. Ada tiga daerah aliran sungai das utama yang melintasi wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu Das Sambas, Das Sungai Raya, dan Das Sungai Duri. Sungai Sebalo merupakan salah satu sungai yang terdapat di Kabupaten Bengkayang yang termasuk ke dalam Das Sambas. Sedimentasi merupakan proses pengangkutan dan pengendapan material tanah pada sungai yang diakibatkan oleh faktor erosi. Erosi yang terjadi di hulu sungai akan menyebabkan terjadinya sedimentasi di hilir sungai. Partikel-partikel tanah atau material lainnya yang jatuh ke sungai akan terbawa oleh aliran sungai. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi pendangkalan di hilir sungai. Pendangkalan sungai yang tidak ditanggulangi dapat menyebabkan terjadinya banjir jika hujan turun dengan intensitas tinggi dan dalam rentang waktu yang lama. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian ini untuk menentukan konsentrasi dan laju angkutan sedimen melayang di Sungai Sebalo, Kecamatan Bengkayang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pemerintah setempat dan dalam mengambil kebijakan selanjutnya untuk penanganan sedimentasi di Sungai Sebalo. Metodologi. Penelitian ini dilakukan di Sungai Sebalo yang terletak di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Pengambilan data dilakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 11 Desember 2016. Pengukuran data di lapangan berupa data lebar sungai, kedalaman sungai, kecepatan aliran sungai, dan pengambilan sampel sedimen melayang. Pengukuran data kecepatan aliran lebar dan kedalaman sungai dilakukan untuk menghitung debit aliran sungai. Hasil dan pembahasan. Debit air pada hari pertama pengamatan dapat dilihat pada gambar 4. Pada stasiun 1, debit terbesar terdapat pada titik 1, kemudian titik 2, dan terkecil terdapat pada titik 3. Pada hari pertama, di stasiun 2, debit sungai terbesar berturut-turut terdapat pada titik 2, titik 1, dan terkecil pada titik 3. Hal ini juga sama terjadi pada stasiun 3, stasiun 4, dan stasiun 5. Besarnya debit sungai di titik 2 dipengaruhi oleh kecepatan aliran sungai yang dapat dilihat pada gambar 5. Pada sungai yang lurus, kecepatan aliran sungai di bagian tengah titik 2, sungai akan lebih besar daripada bagian kiri titik 3 atau kanan titik 1 sungai. Hal ini dikarenakan bagian kiri titik 3 dan kanan titik 1 sungai mengalami efek gesekan dengan dinding sungai yang lebih besar dibandingkan dengan di tengah titik 2 sungai. Gesekan ini akan memperkecil kecepatan aliran sungai. Kecepatan aliran pada stasiun 4 hari pertama menunjukkan bahwa kecepatan terbesar berada di titik 1 di kanan sungai. Debit air pada hari kedua pengamatan dapat dilihat pada gambar 6. Debit air pada hari kedua memiliki pola yang sama dengan hari pertama, gambar 4, dan hari ketiga, gambar 8. Pada stasiun 1, debit air terbesar akan terdapat di tepi sungai titik 1. Kedalaman di titik 1 lebih besar dibandingkan dengan titik lainnya. Kedalaman di titik 1 pada hari kedua yaitu sebesar 1,2 m,
di titik 2 yaitu sebesar 0,95 m dan titik 3 yaitu sebesar 0,5 m. Berbeda dengan stasiun 1, debit air pada stasiun lainnya, stasiun 2, 3, 4, dan 5 terbesar terdapat di tengah sungai di titik 2. Kecepatan aliran sungai pada hari kedua dapat dilihat pada gambar 7, sedangkan kecepatan aliran pada hari ketiga dapat dilihat pada gambar 9. Selama 3 hari pengamatan, terdapat beberapa pola debit air yang berbeda pada 3 titik di setiap stasiun. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan kondisi cuaca setiap harinya. Ketika terjadi hujan, volume air sungai akan bertambah dan memperlebar wilayah tergenang air. Hal ini akan menyebabkan lebar dan kedalaman sungai bertambah. Begitu pula dengan kecepatan aliran air sehingga berdampak pada debit air sungai. Debit total sungai Sebalu dapat dilihat pada gambar 10. Berdasarkan pada gambar 10 dapat diketahui bahwa debit total sungai terbesar terjadi pada hari ketiga dan terkecil terjadi pada hari pertama. Debit total air terbesar terjadi pada hari ketiga disebabkan karena adanya penambahan volume air yang masuk ke dalam sungai akibat terjadinya hujan. Pada hari kedua pengamatan dalam kondisi cerah sehingga tidak ada penambahan volume air akibat hujan. Pada hari pertama pengamatan hanya terjadi hujan saat pengambilan data di stasiun 4 dan stasiun 5. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan debit air pada stasiun tersebut. Nilai konsentrasi sedimen melayang dapat dilihat pada gambar 11. Konsentrasi sedimen melayang terbesar sampai terkecil secara berurutan terjadi pada hari pertama, hari ketiga, dan pada hari kedua. Pada hari pertama, konsentrasi sedimen terbesar terdapat pada stasiun 1 dan stasiun 2. Pada hari kedua, konsentrasi sedimen melayang yang terbesar terdapat pada stasiun 1 dan terus mengalami penurunan sampai ke stasiun 5. Pada hari ketiga, pengambilan data konsentrasi sedimen melayang terbesar terdapat pada stasiun 5 dan terkecil pada stasiun 1. Debit total sedimen melayang untuk semua stasiun pengamatan dapat dilihat pada gambar 12. Debit sedimen terbesar terjadi pada hari ketiga dan terkecil pada hari kedua. Debit sedimen melayang terbesar pada hari pertama terdapat pada stasiun 2 dan terkecil pada stasiun 4. Debit sedimen melayang terbesar pada hari kedua terdapat pada stasiun 3 dan terkecil pada stasiun 5. Debit sedimen melayang terbesar pada hari ketiga terdapat pada stasiun 5 dan yang terkecil pada stasiun 1. Kesimpulan. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu nilai konsentrasi rata-rata sedimen melayang pada stasiun 1 adalah sebesar 133,1 mg per liter, stasiun 2 sebesar 137,2 mg per liter, stasiun 3 sebesar 116,9 mg per liter, stasiun 4 sebesar 83,5 mg per liter, dan stasiun 5 sebesar 109,6 mg per liter. Sedangkan konsentrasi sedimen rata-rata di Sungai Sebalu yaitu sebesar 116,1 mg per liter. Debit rata-rata sedimen melayang yaitu pada stasiun 1 sebesar 22,872 ton per hari. Stasiun 2 sebesar 32,126 ton per hari. Stasiun 3 sebesar 71,787 ton per hari. Stasiun 4 sebesar 63,246 ton per hari. Dan stasiun 5 sebesar 86,215 ton per hari. Sedangkan debit sedimen melayang rata-rata Sungai Sebalu yaitu sebesar 55,249 ton per hari. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.